Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali bertemu dengan Dr. Muhammad Toha. Kita akan berbincang tentang pelayanan publik di Kabupaten Gresik. Tapi sebelumnya dukunglah kami dengan menekan tombol subscribe dan lonceng seperti di bawah ini. Terima kasih. Pak Toha, Pak Toha selama ini merasakan pelayanan publik di Gresik ini seperti apa yang dirasakan Pak Toha ini? Baik, Pak Yeni, kita harus mengakui bahwa pemerintah ini selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Tapi satu hal, saya kalau boleh berkeinginan, maka saya selalu ngomong saya tidak mengatasnamakan siapapun, nanti orang jadi tersinggung kok mengatasnamakan orang lain. Yang saya inginkan itu pelayanan itu hanya tidak seremonial, Pak Zain. Tidak ketika ditombol, kemudian terus bagus, setelah itu balik meneng gitu. Jadi itu kan seremonial. Jadi masyarakat sekarang itu pinter gitu loh, bisa membedakan gitu. Maka pelayanan yang baik itu adalah pelayanan yang tidak seremonial dan itu ajak siapapun yang datang akan mendapatkan pelayanan yang sama. Itu yang paling penting gitu loh. Kadang-kadang itu kayak ketika dicanangkan oleh bupati gitu, kayak pada waktu itu. Setelah itu balik meneh kan gitu. Maka itulah fungsi bahwa pemerintah, kalau kita ngomong sosok person bupati itu harus betul-betul memiliki daya kontrol yang sangat kuat, Pak Zain. Terus dikontrol camat, kepala dinas, apakah sama seperti itu kan begitu. Enggak GGE koyo-koyo nek pelayanan itu umum tidak menghasilkan apa-apa, memang di pelayanan satu pintu. Tapi kalau pelayanan pat-pat gulipat lewat belakang, itu kan masalah, itu membangun cemburu masyarakat. Sehingga pelayanan publik itu penting. Karena apa? Karena sekarang itu dituntut semuanya itu cepat, Pak Zaini. Cepat, transparan. Cepat dulu itu karena apa sih, Pak Zain? Sekarang nggak ada alasan untuk memperlambat. Apa yang sekarang harus diperlambat? Semua IT, semua bisa dibaca orang, kan begitu. Cuman kadang-kadang birokrat itu boleh camat atau boleh lurah atau boleh siapapun lah. Saya ngomong ini agak terbuka biar ini, kalaupun terjadi, ini sarana penyadaran sekarang lah. Anda itu memang satu sisi dia harus terlibat di seremonial, tapi pelayanan di masyarakat itu penting. Jangan misalkan hanya orang minta tanda tangan aja, Pak Camatnya ikut acara ini, acara itu, yang seharusnya Pak Camat nggak ikut juga nggak apa-apa. Kan gitu. Dan ketika itu harus dipahami juga, di atasnya camat juga paham, lek perlu wis gak usah melok ngene-ngene iki, rakyatmu urusono, masyarakatmu urusan, kan begitu. Sehingga kapan ia harus ikut terlibat di seremonial secara penuh, kapan dia harus ngurus masyarakat. Lah wong dia sebagai hadir sebagai penggembira saja kok. Misalkan pemenanaman pohon, camat ikut jerabing-jerabing di situ. Padahal masyarakatnya antri di rumah, di kantornya minta tanda tangan itu. Kelurahan juga begitu. Anak mau daftar sekolah, misalkan butuh ini, butuh itu, harus dikuatkan dengan tanda tangan lurah. Ternyata lurahnya hanya ikut Jumat bersih. Yang lurahnya gak ikut nyapu juga. Ikut ribut doa di situ. Rakyat terkorbankan, kan begitu kan? Maka kita harus sadar bahwa pelayanan itu yang utama sekarang ini, kan begitu. Dan kita itu harus sadar, Pak Zain, birokrasi kita itu birokrasi Republik Indonesia. Kalau dulu itu kan birokrat itu Amtenar itu bekerja untuk penjajah Belanda, sehingga dia itu tidak ada kewajiban secara mutlak dan bagus untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Sing penting londoy seneng, doroy gembira. Kalau dulu kan begitu. Asal Bapak senang. Tinggalin londo. Londo gak penting, rakyat gak kau nurusi, orang loro mate ya wis kan begitu. Tapi sekarang kan tidak. Anda akan terhukum oleh atasan Anda apabila pelayanan Anda gak maksimal sehingga orangnya mati. Kan gitu, Pak Jen. Nah, ini mindset ini harus ditata mulai sekarang gitu loh. Dulu saya nyebut dulu ya, Pak Jen. Saya nyebut dulu. Tapi sekarang sudah baik. Saya nyebut dulu itu biar saya nggak dianggap fitnah, biar masyarakat itu kalau nggak setuju dengan omongan saya, ayo diskusi dengan saya. Dulu ketika saya kecil, saya bujang, itu bayar PDAM, bayar air, itu di Jalan Jaksa Agung Suprapto, itu kacanya dibuka pesak bolongan setengah lingkaran, Mbak Jen. Jadi kalau orang bayar itu tangannya masuk. Sementara yang dalam itu ngurusi, itu ada AC-nya, Pak.
Sementara kita berada di teras yang kena panas. Nunggu panggilannya suwe. Dipanggil lagi. Muhammad Toha baru masuk. Tangannya tok yang masuk, Pak. Itu tinggalannya londo gitu itu, Pak. Kenapa londo kok begitu? Karena antara Holland sampai Inlander yang dijajah ini itu sesuatu yang berbahaya bila ketemu. Kok diantem, kok direbut duite. Dulu loh, Pak. Sekarang itu yang jadi pelayan dan yang dilayani sama-sama ber-AC. Sama, Pak. Harusnya harus ber-AC. Kalau dulu memang Antenar itu orang hebat, dikasih AC. Anda kan rakyat mau bayar kepada saya, maka wajib, kalau enggak nanti ada konsekuensi jelek pada saudara. Maka Anda tidak boleh ketemu dengan saya karena derajat Anda beda, kastanya beda. Lah kalau sekarang itu justru yang jadi pejabat itu seharusnya melayani. Lah kalau melayani berarti kastanya terbalik kan sekarang seharusnya. Kan begitu, Pak Zed. Maka pelayan publik itu harus betul-betul peka sosial. Peka dan sopan, Pak. Sopan, karena dia pelayan, kan begitu. Nah, dianggap kita itu nagih siapa? Anda itu justru menyadarkan kami untuk supaya kami mau bayar. Bukan digedor-gedor, kan gitu. Maka kemudian ada yang kalau mau bayar pajak ini dapat diskon, kan gitu kan, ada apa pemutihan atau apa gitu kan, ya, pemutihan dapat hadiah, kan gitu kan. Nah, sehingga itu penting. Terus kemudian ketika menjadi pelayan publik, dia tuh harus tahu gitu loh, Pak. Artinya saya melayani model begini tuh harus begini, maka dia harus antisipatif dia itu. Dia harus antisipatif. Contoh ya, supaya Pemda ini, menurut saya, kalau katakan Pemda Gresik lah, biar nggak ngomong kemana-mana. Tidak banyak keluar anggaran yang untuk mengeluarkan atau melakukan sesuatu karena keteledoran aparat. Contoh yang paling gampang, saya nyebut satu aparat saja. Aparat yang bertugas menertibkan kota. Itu meskipun jumlahnya kan terbatas, Pak. Iya, ya ditoto ya apa supaya cukup. Daerah misalnya nggak boleh orang jualan di situ. Itu jangan biarkan orang itu mulai semi permanen sampai jadi permanen. Kalau bisa orang baru menata jualan di situ, diingatkan, jangan jual di sini, nggak boleh. Ini fasum. Karena kalau jual jangan di sini, boleh berdagang jangan di sini. Sehingga nanti nggak banyak biaya. Pemda itu ngobrak itu. Kalau sudah ngobrak, pasukan pengaman milik Pemda gak ngatasi, melibatkan tentara, melibatkan polisi, anggarannya tambah banyak, orangnya minta ganti rugi, apalagi sudah dikasih atap, dikasih dinding, dikasih tembok, nggak mau pergi kalau nggak dikasih ganti rugi, padahal itu memang fasumnya negara. Kan begitu. Sehingga kalau mereka itu proaktif, sebelum itu permanen diubrak, taman, kemudian pertama dikasih plastik, kemudian besoknya dikasih atap asbes, besoknya lagi kasih dinding, sebelum jadi permanen sudah diobrak, jangan di sini, nggak boleh. Sehingga Pemda ini nggak besar-besar anggaran untuk itu, kan begitu. Nah, maka kemudian pelayanan itu harus betul-betul memahami ini kalau begini jadinya begini. Kita tuh prediktif gitu loh, Pak Zaini. Rata-rata kan tidak prediktif, dibiarkan begitu saja. Sehingga tidak akan terjadi seorang bupati itu kemudian nanti diperatun. Misalkan kerja menggali jalan. Orang kan tahu kalau dia prediktif, jalan ini digali, malam-malam kemudian nggak ada tanda yang bisa nyala, nggak apa. Terus orang terperosok masuk ke dalam. Itu kalau orangnya pinter, itu bupati bisa diperatun. Bisa dituntut ya. Bisa dituntut kan gitu, Pak. Bisa. Kepala PU juga bisa diretret ke pengadilan. Maka kalau semakin rakyat semakin cerdas, semakin pintar, yang namanya pelayan publik itu prediktif dia berpikir itu. Nanti kalau begini, eksesnya begini. Sama dengan orang, Pak. Jangan pakai calo, jangan pakai calo. Tidak pakai calo tapi urusannya masih ribet. Akhirnya pakai calo lagi. Iya. Itu kan kucing-kucingan, Pak. Iya. Kalau memang kita tuh nggak pakai calo, ya jangan seribet itulah kan gitu. Iya. Kan begitu. Terus kadang-kadang, Pak ya, orang itu memang sengaja dia tidak mau melayani kalau tidak ngumpul. Dikumpulkan dulu kan. Jadi kita itu datangnya pagi-pagi biar dilayani, tapi kan nanti petugasnya dapatnya siang. Supaya dia dilayani bareng-bareng kan begitu. Kan gitu kan. Padahal orang datang pagi itu biar cepat segera dilayani pagi, setelah itu melakukan pekerjaan yang lain, kan begitu. Terus yang perlu, Pak, orang sekarang itu jangan sok paling tahu pelayan publik itu, Pak.
Karena apa? Sekarang itu Pak, pelayan publik dan dilayani kadang-kadang Pak, itu pinter yang dilayani Pak. Karena dia itu rajin browsing regulasi, rajin membaca mekanisme dan sistem pelayanan. Kadang-kadang lebih pinter ini Pak. Sementara dia monoton, itu aja. Loh, jangankan pelayanan publik Pak, guru itu kadang-kadang juga nggak boleh terlalu sombong Pak. Kadang-kadang malah pinter walinya daripada gurunya. Lah kalau gurunya ke Pak Zaini, jurnalis, banyak membaca, komunikasinya dengan lintas, macam-macam kebijakan Pak Zaini tahu, gurunya sok tahu. Kadang-kadang ditatapakan orang gurunya ini, kan gitu. Maka pelayan publik itu harus paham, masyarakat sekarang itu gak kayak masyarakat dulu. Dulu pelayan publik itu Pak, mesti wong itu iso moco, karena dia abdi negara. Sementara rakyat itu buta huruf, kan gitu. Oh my God, listrike, sehingga Anda bentak-bentak itu boleh. Sekarang itu kadang-kadang lebih pintar sing dilayani sekarang itu. Nah itu yang ada itu sekarang Pak, sebagian di instansi pemerintah itu, kalau membuat repot pelayan masyarakat itu seneng kayaknya. Iya. Nah kalau bisa dibikin repot, kenapa dibikin mudah? Itu kan gitu. Itu yang selama ini saya rasakan gitu. Jadi padahal prosedurnya menurut saya bisa dilaksanakan hari itu, kadang masih ditunda. Iya. Biar kelihatan repot gitu. Lah gitu loh. Terus akhirnya syukur-syukur orangnya datang ke rumah, minta tolong, kan gitu kan. Jadi pakai bawa gedang emas atau bawa apa, minta tolong lagi gini. Kalau itu memang prosedurnya begitu ya sudah. Nggak apa-apa kalau memang ada aturannya. Kadang kan aturan dibikin di sini dan tidak ada dasarnya. Iya. Itu yang banyak dikeluhkan. Saya contohkan ini Pak. Kayak di Samsat sini Pak. Samsat misalnya kita ganti plat nomor, perpanjangan 5 tahun, plat nomor ganti. Itu BPKB itu tidak langsung di stempel perubahannya, nunggu 1 minggu lagi baru balik. Padahal menurut saya sih, apa susahnya pada saat kita ngurus perubahan itu langsung ditulis perubahan plat nomor, kan bisa sebenarnya. Kenapa harus balik lagi 1 minggu? Ini saya cari dasarnya juga nggak. Iya. Kalau orang Kebomas, orang Manyar, orang kota nggak apa-apa. Coba pikir orang Beringin orang Triorejo, orang Pancang kembali hanya untuk stempel itu. Padahal di stempel waktu itu menurut saya nggak ada masalah. Dan masih ada waktu gitu ya? Ada waktu. Gitu jadi tinggal ganti meja, tinggal stempel, selesai. Jadi nggak usah balik lagi. Iya. Itu yang sering juga. Iya. Saya rasakan lah. Maka gini Pak, jadi yang namanya seorang pemimpin Pak, misalkan gedungnya bagus-bagus, sarananya bagus-bagus, tapi masyarakat kan ada kehampaan rasa Pak. Ketika sarana yang bagus itu tidak diiringi dengan pelayanan yang baik, yang sopan, waktunya, limitasi waktunya juga jelas. Kalau ada biaya-biayanya jelas, berapa kan gitu kan. Kadang-kadang kita itu kan letih di sesuatu yang tidak nampak, tapi itu harus ada. Kan gitu Pak. Coba baca dulu kan sudah hafal kita sejak kecil, uang administrasi gitu. Loh, administrasi apa? Uang negara itu kertas disiapkan, tinta disiapkan, petugasnya digaji, komputer disediakan kantor, terus administrasi apa? Kan gitu Pak. Dan itu tidak ada notanya. Nggak ada. Nggak berani nota. Padahal parkir 2.000 itu ada notanya. Itu kita bayar administrasi 5.000 nggak ada notanya. Iya, gitu. Jadi artinya masyarakat itu cukupi yang menjadi tujuan utama dia untuk datang. Itu dulu biar lega. Dan kadang-kadang terbalik loh Pak. Maaf ya Pak. Ada bagian lah katakan ngurusi lembaga pendidikan swasta katakan lembaga pendidikan swasta itu kan harus dihidup-hidupkan Pak. Gurunya itu misalnya guru madrasah lah Pak, bayarnya ya apa namanya salary sehariannya lah, honor dia itu ya nggak seberapa. Kadang-kadang ya cukup hanya untuk beli bedak saja, nggak seberapa. Dia mencari murid-murid sendiri, menghidupi lembaga itu sendiri, untuk ngelabur temboknya juga dari uangnya itu diputar-putar ya apa caranya cukup. Ketika datang untuk minta surat ini surat itu kan malah mengeluarkan uang Pak. Seharusnya dia itu yang melayani itu kan iba. Kasihan, inilah pejuang-pejuang bangsa. Dan ini yang pejuang sebenarnya. Iya, di desa-desa, di madrasah, sekolah doyong, gak mampu beli cat di kapur, kan begitu. Kok ujuk-ujuk datang malah kena uang administrasi. Di mana letak nurani Anda itu di mana? Kan kasihan Pak guru-guru itu mereka itu.
itu masih dipotong ini dengan alasan macam-macam lah, untuk ini, untuk itu, kan begitu. Mbok yo, Anda itu mikir misalkan orang itu, mendani kok andekanya jadi itu Anda ya apa rasanya? Kan gitu, itu pun datang dari jauh Pak, naik motor sampai raine, modai luntur gak karu-karuan gitu kan. Kadang persyaratannya kurang balik kan gitu kan. Bahwa pelayan publik itu harus sadar lah bahwa yang kita layani sekarang itu saudara kita sendiri. Nah kalau londo biyen mentolo nggak apa-apa, Pak, mau penjajah yang dijajah, ya memang harus mentolo kan gitu. Kita itu sedang menjadi pelayan anak bangsanya sendiri, satu darah dengan kita sendiri. Kita harus sadar lah untuk itu, sehingga tidak Anda itu kemudian menjadi yang dibutuhkan. Tapi Anda itu yang diharuskan untuk melayani. Kan gitu, Pak. Bukan Anda dibutuhkan, Anda itu diharuskan untuk melayani, kan begitu. Kok cetek-cetek ado gitu. Sudah habis jamnya, Pak, gitu. Terus padahal orangnya nggak ada, Pak, gitu. Pejabatnya, kadang-kadang pejabat gelelean, Pak. Anak buahnya sing males, pejabatnya ada padahal. Besok aja, Pak, nggak ada pejabatnya gitu. Pejabatnya ada, dia yang males kadang-kadang kan gitu, Pak. Nah, sehingga kadang-kadang ini momen kesadaran lah, Pak, supaya kita harus sadar. Masyarakat kita itu sekarang wis pinter, masyarakat kita itu sekarang sudah transparan. Nanti kalau diomongkan di mana-mana lewat medsos juga jadi meruntuhkan marwah Anda, kan begitu. Apalagi sekarang itu zona integritas. Kita jangan disodori hanya seremonial, rekaman-rekaman testimoni, tapi masyarakat harus menyadari betul bahwa, dan masyarakat merasakan betul bahwa itulah sebuah pelayanan publik yang baik itu berubah sekarang itu, kan begitu, Pak. Jadi itu penting. Oke, ya. Nah, demikian pemirsa, diskusi kita kali ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan dengan diskusi yang lebih menarik lagi. Apapun tanggapan Anda, silahkan menuliskan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.